Halo, saya Aci Firmandini dari Agroteknologi 2019 akan menjelaskan tentang sistem pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan merupakan salah satu bentuk pelestarian dari lingkungan. Pertanian berkelanjutan tidak semata-mata hanya memperhatikan lingkungan, tetapi memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin juga merupakan salah satu bentuknya. Ini adalah perkebunan karet yang berada di Jalan Tasman Mulia, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Dalam perkebunan karet ini, gulma sengaja dibiarkan seperti ini. Meskipun terkesan manajemen gulma yang ada pada perkebunan karet ini tidak baik, namun sebenarnya gulma-gulma ini berfungsi sebagai cover crop. Cover crop berfungsi untuk melindungi tanah dari tetesan air hujan langsung, mencegah terjadinya bahaya erosi, mengurangi penguapan, dan menjaga kelembapan tanah, serta mengurangi aliran permukaan yang ada di perkebunan karet ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pertanian berkelanjutan berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Maka, gulma ini dapat dijadikan sebagai cover crop, yang mana cover crop memiliki banyak manfaat seperti yang sudah disebutkan tadi, sehingga perkebunan karet ini merupakan salah satu bentuk penerapan pertanian berkelanjutan yang ada di sekitar kita. Macam-macam gulma yang ditemukan di sini yaitu gulma daun lebar dan dari rumput. Untuk golongan teki tidak ditemukan di sini. Perkebunan karet ini juga sangat menarik karena bentuk tajuknya yang sangat rapi. Bentuk penerapan pertanian berkelanjutan selanjutnya berada di lokasi persawahan di kota metro. Lokasi sawah ini berada di pinggir jalan dan sawah ini merupakan sawah tada hujan. Bunga yang berwarna oranye ini merupakan bunga marigold yang dijadikan sebagai refugia di sawah ini. Bunga ini dijadikan refugia karena memiliki warna oranye atau warna yang mencolok, sehingga serangga atau hama menyukainya. Penggunaan bunga refugia ini merupakan salah satu teknik pengendalian hama yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Hama-hama atau serangga yang ada di sawah ini diharapkan akan memiliki musuh alaminya yang berhabitat di bunga marigold atau bunga refugia tadi. Sehingga dengan kata lain, bunga marigold atau bunga refugia ini ditanam untuk menciptakan habitat yang cocok untuk musuh alami hama atau serangga yang ada di sawah ini. Penggunaan bunga refugia ini merupakan salah satu penerapan pertanian berkelanjutan, di mana dalam penggunaan bunga refugia ini sudah dilakukan teknik pengendalian terpadu atau PHT. Meskipun belum sepenuhnya menggunakan pengendalian hama terpadu, dengan adanya bunga refugia ini, petani sadar bahwa pengendalian hama terpadu sangat diperlukan untuk pertanian berkelanjutan yang ada di sini. Bunga refugia ini ditanam di pinggiran sawah seperti ini. Dari yang kami temui, pada bunga-bunga refugia ini terdapat beberapa hama yang sudah ada. Terlihat bahwa populasi hama yang ada di sawah ini sangat berkurang. Hal ini karena adanya refugia yang ditanam di pinggiran sawah. Dengan hal tersebut, maka bunga refugia ini terbukti dapat mengendalikan hama yang ada di sawah ini. Selanjutnya kita bahas sistem persawahan yang berada di kota metro, tepatnya di Metro Kibang. Terdapat banyak sekali penerapan pertanian berkelanjutan yang ada di sini. Salah satunya adalah teras ring.
Teras ring atau sengkedan merupakan bentuk konservasi tanah dan air yang dapat berguna untuk mengurangi aliran permukaan yang dapat menyebabkan erosi. Dengan adanya teknik konservasi seperti teras ring ini, maka erosi yang terjadi semakin sedikit. Hal ini dikarenakan apabila hujan jatuh, maka air tidak langsung mengalir, tetapi harus melewati undak-undakan ini. Teras ring ini juga berguna untuk mengurangi aliran permukaan, sehingga bahaya erosi dan penyikisan unsur hara tidak terjadi terlalu besar. Seperti yang kita tahu juga bahwa padi memerlukan banyak air. Oleh sebab itu, penggunaan teras ring ini juga membuat penggunaan air menjadi semakin sedikit atau efisien. Pada persawahan di kota metro ini terlihat bahwa kebanyakan sawah menggunakan teknik konservasi teras ring. Petani sekitar sadar bahwa lahan yang berada di kota metro, khususnya Metro Kibang ini, memiliki kelerengan yang cukup banyak, sehingga diperlukan teknik konservasi tanah yang baik untuk dapat digunakan sebagai lahan budidaya. Selain teras ring, kita juga dapat melihat bahwa lahan ini memiliki teknik irigasi yang sangat baik. Konservasi tanah di sini diterapkan teras ring atau tanah yang dibuat secara berundak-undak. Hal ini untuk menghindari erosi yang terjadi di lahan ini. Selain teknik konservasi lahan dengan menggunakan teras ring, teknik konservasi air yang ada di sini juga sangat baik. Seperti yang kita lihat, terdapat saluran irigasi yang berada di sekitar sawah. Hal ini memungkinkan air hujan yang jatuh dapat mengalir di saluran irigasi ini sehingga dapat digunakan dengan baik di persawahan-persawahan yang lain. Ini merupakan teknik konservasi air yang sangat baik karena air yang jatuh tidak langsung hilang, melainkan dapat ditampung di saluran irigasi seperti ini. Penerapan konservasi air dengan menggunakan irigasi seperti ini merupakan salah satu bentuk pertanian berkelanjutan. Penerapan sistem pertanian berkelanjutan selanjutnya berada di sistem persawahan ini. Ini merupakan penerapan sistem pertanian berkelanjutan yang ada di Metro Kibang, dengan padi sebagai tanaman utama dan jagung sebagai tanaman tumpang sari. Pada sistem pertanaman ini diterapkan polikultur atau sistem pertanaman dengan dua tanaman yang berbeda pada lahan yang sama. Seperti yang bisa kita lihat, padi sebagai tanaman utama dan jagung ditanam di pinggir-pinggir sawah sebagai bentuk tumpang sari. Dengan adanya sistem pertanaman yang seperti ini, maka hal ini dapat menguntungkan bagi petani. Karena petani dapat memanen dua jenis tanaman sekaligus pada lahan yang sama, sehingga pendapatan yang didapat pun akan bertambah. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pertanian berkelanjutan tidak hanya berdasarkan memanfaatkan sumber daya yang ada, tetapi juga harus menguntungkan dari segi ekonomi. Pada sistem pertanaman ini kita dapat melihatnya. Selain jagung sebagai tanaman tumpang sari, jagung juga berfungsi sebagai refugia. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, refugia ini juga berfungsi untuk menjadi habitat bagi musuh-musuh alami yang ada di sistem persawahan ini.
Penerapan pertanian berkelanjutan selanjutnya adalah penggunaan bahan organik seperti yang kita lihat di video ini. Jerami padi yang sudah dipanen, dicacah, dan dibiarkan pada lahan persawahan seperti ini. Selanjutnya, jerami-jerami ini akan direndam atau dibusukkan secara alami. Kemudian akan dilakukan pengolahan tanah. Upaya yang dilakukan petani ini merupakan bentuk pertanian berkelanjutan di mana hal ini menambah bahan organik untuk tanah. Seperti yang kita tahu bahwa bahan organik merupakan kunci utama dari keberhasilan suatu pertanian. Dengan adanya bahan organik terdapat banyak sekali manfaat seperti memperbaiki sifat fisik atau sifat kimia dan biologi pada tanah ini. Bentuk penambahan bahan organik ke dalam tanah juga dapat dilakukan dengan penambahan biochar, seperti yang kita lihat pada video kali ini. Ini merupakan contoh biochar sekam padi. Biochar merupakan arang yang dibakar dengan pembakaran tidak sempurna atau tanpa oksigen. Tujuan dari pembakaran tidak sempurna atau tanpa oksigen ini agar kandungan bahan organik dan C organiknya tetap utuh seperti ini. Proses pembuatan biochar cukup lama, membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Apabila sudah matang dan dapat digunakan, maka biochar berwarna hitam seperti ini. Bahan organik seperti biochar ini dapat memperbaiki struktur tanah. Selain itu, biochar dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah. Bahan organik seperti biochar ini dapat bertahan di tanah kurang lebih selama 400 tahun. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi petani karena bahan organik yang bertahan lama seperti ini sangat dibutuhkan, terutama untuk menambah atau menambat air yang ada dalam tanah. Bentuk penambahan bahan organik selanjutnya adalah dengan memanfaatkan kompos yang berasal dari kotoran ternak. Pada umumnya, petani dapat membuat kompos ini dengan membiarkan kotoran ternak dalam beberapa minggu supaya kompos tersebut dapat dipakai. Seperti yang kita lihat saat ini, pembuatan kompos ini dicampur dengan dedak dan nantinya akan dicampur dengan MOL atau EM4 agar bahan organik ini dapat terdekomposisi dengan baik dan menambah unsur hara pada tanaman. Dedak ini digunakan sebagai makanan bagi mikroorganisme yang nantinya akan hidup dalam kompos ini. Kesimpulan dari video ini adalah pertanian berkelanjutan belum benar-benar ditemui di masyarakat. Aspek pertanian berkelanjutan hanya ditemukan pada beberapa aspek saja.